kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, Indah Permatasari kembali menjadi sorotan publik. Ya, istri dari komika Ari Kriting tersebut jadi sorotan setelah belum lama ini mengunggah video dirinya sedang ngomel dengan menggunakan suara Bunda Korla. Dalam video tersebut, Indah tampil mengenakan baju kuning sambil mengikuti gerakan bibir khas omelan ala Bunda Korla. Indah terlihat begitu bersemangat saat melontarkan omelan dengan suara Bunda Korla. Hati kau, ya, kuulangi lagi kata-kataku ini. Hati kau, sirik hidup kau, dengki hidup kau. Gak suka dengan orang bahagia, gak suka dengan orang senang. Hitam hati kau, hitam. Ya, video yang diunggah Indah pun sontak ramai dikomentari warganet. Banyak yang menyebut suara omelan Indah tersebut seolah ungkapan hatinya untuk sang ibu. Pasalnya memang hingga saat ini diketahui hubungan Indah dengan sang ibu belum akur lantaran tak merestui pernikahannya dengan Ari. Terkait video tersebut, tak sedikit juga yang menyebut akun media sosial Ibu Indah Nursiah di-tag biar tahu curhatan sang putri. Terima kasih, saya dikasih sehat sama Allah, dikasih kuat sama Allah. Dengan kata-katanya kalian, dengan omongan kalian yang hujat saya, yang hina saya, alhamdulillah, terima kasih, saya masih sehat, bugar, kuat, gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman yang sudah menghujat saya, menghina saya, berarti dosa-dosa saya, terima kasih sudah diambil sama kalian. Terima kasih. Saya mau ketawa atau mau batuk-batuk? Ya mau ketawa aja. Jadi alhamdulillah Allah kasih sehat saya, Allah kasih kuat saya dengan caci maki kalian. Mulai dari bapak-bapak, nenek-nenek katanya menasihati saya katanya. Yang satu menghina saya, yang satu menceramai saya. Terima kasih semua sebetulnya. Cuman kalian menceramai orang yang salah. Alih-alih terkait dengan video terbarunya yang banyak dikomentari warganet, Indah justru langsung mengklarifikasi. Dalam kolom komentar, Indah menuliskan, "Guys, ini bukan untuk nyokap gue ya ampun." Diikuti dengan emoji menangis. Bisa jadi klarifikasi Indah lantaran memang tak mau memantik keributan dengan sang ibu. Meski sudah tahun 2023, restu juga belum didapat Indah dan Ari. Namun keduanya selalu berharap dan berdoa yang terbaik agar permasalahan selesai. Sebagai suami, Ari juga selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Indah. Termasuk belum lama ini, membelikan Indah dan anak semata wayangnya rumah mewah idaman. Alhamdulillah kemarin ada beberapa rezeki yang bisa dikumpul-kumpulin lah sama saya sama Indah, mungkin 2 tahun lah kayaknya. Kita soalnya dari nikah awal itu emang sudah berpikir kayaknya kita prioritasnya tempat tinggal dulu deh. Apalagi pas sudah ada anak makin kayaknya udah harus lah ibaratnya gitu. Akhirnya kita kumpul-kumpulin lah semua pundi-pundi yang kita miliki itu. Alhamdulillah bisa lah untuk bayar-bayar DP gitu. Harapan saya ke depannya sih mudah-mudahan semakin banyak hal baik yang bisa menyertai kita semua. Mudah-mudahan apapun permasalahan yang terjadi kemarin dan hari ini dan ke depannya kita bisa menemukan solusi damainya bersama-sama. Mungkin tidak serta-merta, mungkin tidak sekalian, tapi by proses lah. Kadang-kadang ada masalah itu kita tidak bicarakan, tapi kita coba tunjukkan itikat baik kita dengan aksi nyata aja gitu. Jadi saya sih berharapnya sih mudah-mudahan langkah-langkah besar, kemudian aksi-aksi nyata yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab dan kita berusaha gitu bisa menjadi pertimbangan lah mungkin untuk ibaratnya memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang kemarin, mungkin hilaf-hilaf kita yang mungkin ada.
Artis kontroversi Nikita Mirzani belum lama ini kembali membuat heboh pasca dirinya mendadak menyenggol pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Ya, Niki menyemprot Hotman dengan sindiran pedas. Pemicu sindiran Niki berawal ketika Hotman diketahui ikut berinvestasi dan mempromosikan produk skincare milik Dr. Richard Lee. Kenapa sama Om Hotman? Kenapa emang? Dia nyebelin. Bisa jadi pemicu Niki kesal adalah karena sebelumnya Dr. Richard diketahui pernah memberikan komentar negatif sebuah brand skincare di mana Niki saat itu didapuk sebagai brand ambasador. Bak tak terima pengacara kondang tersebut terjun ke bisnis kecantikan, Niki yang dikenal sebagai artis ceplas-ceplos memberi sindiran panas untuk Hotman. Bahkan dengan lantang, Niki memperingatkan bahwa dirinya akan menjadi orang pertama yang akan menyerang Hotman. Ini Mbak NM tulis ya, ada dokter tukang tipu plus. Ini maksudnya saya kali ya, soalnya kan yang kerjasama dengan Bang Hotman Paris kan saya ya. Tapi saya pengen tanya ya, ini yang tukang tipu siapa sih? Saya atau brand yang mbaknya promosiin? Soalnya nih ya, ada ahli yang ngomongnya kayak gini nih. Kenapa gue bingung? Karena kalau misalnya kalian lihat official shopnya di toko Oren, produknya memiliki nomor BPOM. Artinya produk yang dijual ini adalah produk kosmetik alias skincare, bukan obat. Tapi kalau memang ini skincare dan bukan obat, kenapa di produk yang dikirim ada etiket birunya? Apakah produk yang kalian daftarkan ke BPOM itu berbeda dengan produk yang kalian jual? Kalau emang begini, bukankah jatuhnya itu penipuan? Tuh, kalian lihat sendiri ya, di tulisannya itu ada nomor BPOM-nya, jualnya ada nomor BPOM-nya tuh. Tapi pas datang barangnya, ada etiket birunya. Tuh, siapa di sini yang nipu? Tapi saya cuma nanya nih ya. Tapi saya yakin sih, Mbak NM pasti nggak bisa jawab. Niki bahkan tak ragu meminta Hotman untuk mundur dari bisnisnya bersama Dr. Richard. Paling teranyar, Niki tuding Hotman sebagai pria yang tidak memiliki harga diri dan penuh gimmick. Aksi Niki tersebut sontak menuai respon netizen. Teruntuk Hotman Paris, gue punya ide cemerlang buat lo. Ya, daripada lu gamak gimmick, lawyer nggak ada banget harga dirinya. Ya, mendingan lo jadi lawyernya Dito Mahendra aja. Jadi lawyer kasus kepemilikan senjata api yang tidak bersurat dan lain-lain. Lu jadi lawyernya dia aja. Dan dia juga lagi kejar sama KPK. Tuh lebih banyak minta duitnya. Jangan sama Minahasa aja lu mintain duit yang banyak. Minta juga sama Dito Mahendra. Dia butuh lawyer katanya. Dia butuh lawyer. Lu jadi lawyernya si Dito Mahendra aja tuh. Daripada lu sibuk gamak gimmick. Cewek sini, cewek situ, story ini, story itu. Sementara Hotman dengan gayanya menanggapi santai cibiran pedas Niki yang dialamatkan padanya. Hotman mengungkap bisnis skincare terbaru yang digelutinya hanyalah iseng-iseng saja. Tak hanya itu, dirinya juga mengungkap beberapa bisnis lain yang digelutinya yang sebenarnya sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup glamornya. Mengenai seolah-olah Hotman mencari uang dengan menjadi brand ambassador untuk skincare, itu hanya iseng-iseng doang. Gaji brand ambassador nggak ada artinya bagi saya, ya. Saya baru posting villa saya termahal di Bali. Kebetulan harga transaksi oleh penjualnya disuruh harus bayar pajak penuh. Itulah villa termahal di Bali dalam sejarah villa, dan harga villa tersebut cukup membayar gaji brand ambassador bukan seumur hidup, 3 kali seumur hidup, ya. Saya tidak mau pamer harta, tapi kalau ditantangin, ayo buka-bukaan. Sekali lagi, Hotman memang ada income dari sebagai brand ambassador, tapi itu hanya uang receh bagi Hotman. Salam Hotman Paris. Kabar terbaru datang dari Jerry Aurum, mantan suami Denada yang mengejutkan publik karena dirinya sudah bebas dari penjara. Diketahui sebelumnya Jerry divonis kurungan penjara selama 11 tahun atas kasus narkoba yang menjeratnya pada 2019 lalu. Kabar bebasnya Jerry ini ramai setelah Jerry mengunggah foto terbaru di laman Instagram miliknya. Dalam unggahan tersebut, Jerry tampak berfoto di hadapan cermin sebuah pusat kebugaran. Dalam unggahannya tersebut, Jerry juga menuliskan caption, "After 4 years, back and alive." Unggahan Jerry tersebut juga mendapat respon dari Denada yang menuliskan emoji tepuk tangan yang berarti dukungan semangat untuk mantan suaminya tersebut. Memang diketahui saat Jerry mendekam di penjara, Denada tetap menjalin hubungan baik dengan mantan suaminya.
Denada sempat mengungkap apapun yang terjadi, Jerry adalah ayah dari putrinya Aisyah. Meskipun perpisahan Denada dengan Jerry sebelumnya sempat membuat Denada trauma dengan pernikahan. Dulu pada saat aku pertama kali cerai ya, aku sempat ngomong sama mamaku, aku bilang aku nggak mau lagi berumah tangga. Mungkin karena ya gimana, namanya orang gagal rumah tangga itu kan pasti kan bukan karena satu hal yang menyenangkan ya, pasti karena satu hal yang tidak menyenangkan. Dibilang trauma sih enggak, cuma kayaknya aku selalu menginginkan dan cita-citaku itu aku pengen punya satu kali rumah tangga seumur hidup. Ya semua kepengen begitu sama, tapi mungkin karena aku juga pernah melihat orang tua aku gagal di rumah tangga gitu ya, jadi kepengen rasanya untuk bisa berhasil. Tapi pada saat itu akhirnya gagal dan aku tidak bisa memenuhi impianku, aku tuh broken hearted banget gitu ya. Hampir bisa dibilang kayak, waduh aku nggak mau lagi untuk melalui hal ini. Namun saat ini Denada mengungkap dirinya sudah siap membuka hati lagi dan siap untuk punya partner hidup untuk berbagi cerita. Seinilah dengan waktu, lalu kita pindah ke Singapura gitu ya, terus dengan segala kehidupan baru dan PR baru kami gitu di sana ya, berdua ngejalanin hidup di sana kan kita benar-benar berdua, ya berdua adalah saudara gitu ya, dan di sana membantu gitu. Apa-apa ya aku jalanin sendiri dan aku kebetulan bukan orang yang apa-apa tuh curhat gitu. Sampai akhirnya aku sampai ke satu titik yang aku merasa, kayaknya enak ya kalau misalnya punya partner dalam hidup. Tapi memang saat ini aku bukan gini, itu bukan menjadi kayak suatu hal yang aku banget prioritasin nomor satu. Saat ini prioritasku nomor satu adalah aku mau Aisyah sehat, kondisinya baik, aku mau cari nafkah, menata masa depan kita. Tapi tentunya saat ini aku sudah tidak lagi merasa bahwa aku nggak mau lagi menikah, enggak gitu ya. Aku percaya bahwa Allah pasti udah aturkan semua yang terbaik gitu. Tapi memang dalam hati sudah ada perasaan betapa nyamannya kalau misalnya hidup itu memang mempunyai seorang pasangan, dari seorang partner gitu. Sementara itu di tempat terpisah, Ferry Irawan kembali menjalani sidang kedua atas perkara kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Vena Melinda di Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur. Adapun sidang yang digelar terkait agenda pembacaan tanggapan eksepsi. Dalam sidang tersebut, Ferry mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi yang telah disampaikan penasihat hukum dalam sidang pada tanggal 27 Maret 2023 lalu. Adapun isi tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan menyatakan menolak dan tidak menerima nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum Ferry Irawan. Eksepsi penasihat hukum terdakwa Raden Ferry Irawan Kusuma bin Kadi mohon dengan hormat kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas nama terdakwa Raden Ferry Irawan Kusuma bin Raden Indradi Kusuma almarhum untuk memutuskan, 1. Menyatakan menolak dan tidak menerima keberatan dalam kurung eksepsi penasihat hukum terdakwa Raden Ferry Irawan Kusuma bin Raden Indradi Kusuma almarhum. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu surat dakwaan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini. 3. Menerima surat dakwaan jaksa penuntut umum seluruhnya dan menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDN /datar 298 Kediri EKO 2 -07/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sudah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. 4. Menyatakan persidangan perkara tindak pidana atas nama terdakwa Raden Ferry Irawan Kusuma bin Raden Indradi Kusuma almarhum dapat dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara dan pemeriksaan saksi.
Ya, dalam sidang sebelumnya diketahui Ferry tidak mengakui perbuatan KDRT sebagaimana yang dituduhkan Vena. Ia justru merasa dirinya seolah dijadikan tumbal Vena demi meraih simpati publik. Selama ini saya diam tidak berkomentar karena apa yang saya hadapi adalah orang yang saya sayang, orang yang saya cintai. Tapi dialah juga yang membuat saya jadi tahanan sampai detik ini. Saya bagaikan pohon di tengah jalan yang harus disingkirkan, digantikan dengan simpatisan untuk kursi dewan kekuasaan. Itulah yang terjadi sama saya. Sementara itu, kuasa hukum Ferry Irawan mengungkap pihaknya berharap kebenaran akan terungkap pada saat persidangan yang akan datang, serta permintaan putusan sela juga dikabulkan oleh majelis hakim. Sidang selanjutnya akan digelar tanggal 31 Maret 2023 dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Menghormati proses hukum di Pengadilan Negeri Kediri ini, kami berharap kebenaran akan terungkap pada saat persidangan yang akan datang. Jika ada persidangan, kami berharap putusan sela akan dikabulkan oleh majelis hakim. Yang ketiga, kami berharap klien kami akan mendapatkan keadilan di Pengadilan Negeri Kediri ini.